Halo sahabat YouTube, salam cerdas. Nah, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan kembali membahas tentang ROBD yang pada saat ini sudah dinyatakan scam. Sebenarnya bukan pada saat ini, sudah lama aplikasi ini sebenarnya aplikasi scam, tapi saat ini sudah tutup. Nah, kenapa saya katakan sudah tutup? Karena informasi terbaru bahwa ada informasi seperti ini. Pengguna ROBD yang terhormat, karena alasan daftar server perlu dipelihara. Ini alasan saja, ini kamuflasenya dari manajemen ROBD, dan ditingkatkan yang membutuhkan waktu sampai 20 hari. Jadi 1 bulan kemudian lagi baru katanya bisa diakses. Ini sebenarnya sudah tutup. Mereka memang sengaja membuat statement seperti itu agar member itu tidak panik. Padahal sebenarnya mereka sudah kabur. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan membahas ada berita baik buat kalian korban-korban ROBD yang ada saat ini. Sebelum itu jangan lupa subscribe teman-teman ya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru seputar aplikasi penghasil uang dan aplikasi Money Game Ponzi yang selalu saya bahas di channel YouTube ini. Nah, kenapa saya katakan ada berita baru atau berita baik bagi korban-korban ROBD? Karena Bank Cim Niaga sudah memberikan signal untuk membantu Anda semua. Tapi ada langkah-langkah yang harus Anda lakukan sebelum Bank Cim Niaga menginvestigasi penerima-penerima uang yang ada di ROBD tersebut. Nah, teman-teman, kalau teman-teman melihat di sini ada penerima uang yang bernama Abdul Ghafur. Di video saya sebelumnya sebenarnya saya sudah bahas ada juga yang menerima yang awalnya itu adalah Darwin Effendi. Yang mereka ini sebenarnya sama dan mereka ganti juga, ada PIN 22 dan juga Abdul Ghafur. Nah, terkait dengan PIN 22, teman-teman bisa lihat di sini ada informasi tentang penerimaan dari PIN 22. Jadi ada yang bertanya langsung ke bagian bank, lalu dibalasnya seperti ini. Jadi saldo yang ada di akun dengan nama PIN 22 itu ada katanya 11 jutaan. Dan ada note di sini indikasi penipuan karena saldo 11 juta tapi diblokirnya 30 juta. Jadi di dalam saldo rekening dari PIN 22 ada indikasi penipuan sehingga diblokir 30-an juta tapi saldo yang nampak di situ 11 juta. Ini informasi dari orang bank. Nah, terkait dengan yang di atas teman-teman bisa baca ya. Di sini alamatnya ini Dusun Karya Bersama Kuburaya Pontianak. Nah, kalau teman-teman pernah menonton video saya yang saya bahas fakta terkait dengan ROBD dan Redford, ada yang email ke saya. Di situ dikatakan bahwa kebanyakan dari Kalimantan, para scammer ini. Mungkin bukan orang Kalimantan, tapi banyak orang-orang luar yang ada di Kalimantan, sehingga mereka membuat pos itu di Kalimantan, dan sampai saat ini belum ketemu di mana letak dari para scammer-scammer ini yang ada di tanah Kalimantan. Nah, teman-teman, di sini kita lanjut. Informasi selanjutnya ini di 15 September ada saldo 48 juta. Di tanggal 16 September ada saldo 29 juta. Nah, kita mundur lagi, di tanggal 14 September ternyata ada masuk 249 jutaan. Langsung ditransfer ke bank lain. Jadi ketika masuk 249 juta di rekening PIN 22, maka mereka langsung transfer ke bank lain. Nah, inilah yang membuat susah dilacak para scammer ini karena ketika sudah banyak saldonya, mereka langsung transfer ke bank lain. Oke teman-teman, di sini ada berita yang mau saya katakan terkait dengan transferan Bank Cim Niaga kepada Abdul Ghafur. Nah, saya coba bertanya langsung ke Bank Cim Niaga dan ini adalah balasan dari Bank Cim Niaga. Kami turut prihatin atas hal yang dialami. Informasi mengenai penipuan transaksi dengan nomor rekening adalah nasabah di Bank Cim Niaga. Jadi, langkah yang harus teman-teman lakukan agar saldo Anda atau uang Anda bisa kembali, itu yang pertama adalah silakan melapor ke pihak kepolisian. Jadi masing-masing kalian itu yang merasa dirugikan, silakan melapor ke pihak yang berwajib atau kepolisian terdekat. Setelah itu, Anda bisa konfirmasi ke bank pengirim dana. Jadi kalau Anda mengirimnya dari BRI, Anda bisa ke bank BRI untuk melaporkan. Itu yang kedua yang harus Anda lakukan. Langkah yang ketiga adalah pihak dari pengirim dana yang akan melakukan koordinasi bilateral dengan Bank Cim Niaga. Jadi mereka akan melakukan koordinasi atau investigasi bersama antara Bank
yang Anda gunakan untuk mengirim dengan yang menerima, atau bank menerima itu Bank Cim Niaga. Jadi itu langkah yang harus Anda lakukan agar saldo Anda bisa kembali. Dan ketika terbukti bahwa melakukan pidana, maka akun dari penerima tersebut atau Abdul Gofur tersebut atau yang lainnya itu akan dibekukan. Dan langkah selanjutnya yang saya tahu secara hukum, Anda diharuskan untuk membentuk komunitas dan diharuskan menggunakan kuasa hukum agar uang-uang yang disita oleh pihak kepolisian akan dikembalikan kepada pemiliknya. Itulah langkah-langkah yang diberikan oleh Bank Cim Niaga agar uang Anda itu bisa kembali kepada Anda semua yang mengalami kerugian di ROBD ini. Jadi jangan sampai nanti mereka sudah kabur ke luar negeri baru kalian action. Jadi dari sekarang kalian harus segera melapor ke pihak kepolisian yang terdekat atau ke polsek yang terdekat. Jadi mungkin video saya sampai di sini, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah diberikan oleh Bank Cim Niaga. Sekian dari saya. Thank you.